Hai, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah pilu yang menimpa seorang pria yang harusnya merayakan Thanksgiving bersama keluarganya, justru harus menemui ajal di sebuah gua sempit. Jika kamu termasuk fobia terhadap ruang sempit, silahkan skip video ini dan tonton video saya yang lainnya, karena dijamin bakal ikutan sesak napas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus kita langsung aja ke kisahnya. Goa Nattipati adalah goa hidrotermal yang terletak di sebelah barat Danau Utah di Utah County, Amerika Serikat. Goa ini populer di kalangan penjelajah goa dan dikenal karena lorong-lorongnya yang sempit. Menurut Wikipedia, goa tersebut pertama kali dieksplorasi pada tahun 1960 oleh Dale Green, yang saat ini tercatat sebagai milik dari Utah School dan Institutional Trust Land Administration dan dikelola oleh Utah Timpanogos Grotto. Nama Nattipati sendiri diyakini berhubungan dengan tekstur lempung yang lembut, coklat seperti dempul yang ditemukan oleh Dale Green di banyak terowongannya. Goa ini diperkirakan memiliki panjang 1.400 kaki atau sekitar 430 meter dari peluncuran terowongannya. Goa ini dapat diakses melalui lubang permukaan yang sempit. Goa Nattipati memiliki 4 tim penyelamat yang salah satunya adalah Boy Scout Amerika atau biasa disingkat BSA. BSA adalah salah satu organisasi pramuka atau pemandu terbesar di Amerika Serikat dengan sekitar 1,2 juta peserta. Pada tahun 2006, telah dilakukan upaya untuk mempelajari dan memetakan lokasi kedalaman goa ini, walaupun diketahui masih belum sepenuhnya terpetakan hingga ke detail akar atau ujung goa ini sampai di mana. Kala itu, pihak pengelola sangat membatasi jumlah pengunjung yang diizinkan masuk ke dalam goa. Diperkirakan ada sekitar 5.000 pengunjung per tahun, dan kebanyakan para pengunjung sering memasuki goa pada larut malam dan gagal mengambil tindakan pencegahan keamanan yang tepat. Popularitas goa ini menyebabkan penghalusan batu yang berlebihan, sampai-sampai diperkirakan akan terjadi hal fatal atau bahkan kematian di salah satu fitur goa yang lebih menonjol pada ruang 45 derajat yang disebut The Big Slide. Pada tanggal 24 Mei 2006, sebuah gerbang dipasang di goa tersebut untuk ditutup sementara. Kemudian pada awal 2009, setelah proses aplikasi dikembangkan untuk memastikan tindakan pencegahan dan keselamatan telah terpenuhi, akhirnya pada tanggal 18 Mei 2009, Goa Nattipati dibuka kembali untuk umum. Hanya beberapa bulan setelah Goa Nattipati dibuka kembali pada tahun itu, kecelakaan fatal terjadi pada pria bernama John Edward Jones. Pria kelahiran 21 Januari 1983 ini merupakan penduduk asli Utah. Dia memiliki istri yang bernama Emily dan putri kecilnya bernama Lizzie, beserta bayi yang sedang dalam kandungan istrinya yang diperkirakan akan lahir pada pertengahan tahun 2010. John kala itu berusia 26 tahun juga sedang dalam tahap menyelesaikan pendidikannya sebagai mahasiswa kedokteran. Menjelajahi goa bukanlah hal baru bagi John. Sejak dia berusia 4 tahun, dia telah menghabiskan sebagian besar waktu luangnya menjelajahi goa dan lebih dari sekali dia mengambil peran sebagai korban yang terperangkap untuk program simulasi Utah Cave Rescue. Ketika John dan adiknya Josh masih anak-anak, ayah mereka sering membawa mereka dalam ekspedisi goa di Utah. Mereka tumbuh dan besar dengan hobi dan kecintaan mereka menjelajahi kedalaman bawah tanah yang gelap. Kegemarannya dalam menjelajahi goa berlangsung hingga dia beranjak dewasa. Tinggi badan John termasuk lebih tinggi dari kebanyakan penjelajah goa lainnya. Namun, dia berbadan agak kurus, fleksibel, dan tampaknya kebal terhadap claustrophobia, yaitu fobia terhadap ruang sempit. John memasuki Goa Nattipati sekitar pukul 8 malam waktu setempat pada tanggal 24 November 2009 sebagai aktivitas untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya tepat sebelum Thanksgiving dengan melakukan sesuatu yang mereka sukai. John ditemani oleh beberapa anggota keluarga dan teman-temannya termasuk Josh, saudara laki-lakinya yang berusia 23 tahun dan 9 teman beserta anggota keluarga lainnya. Saat itu mereka memutuskan untuk menjelajahi Goa Nattipati yang mereka anggap sebagai kegiatan untuk mempererat kebersamaan mereka. Pada saat hendak menjelajahi Goa Nattipati, John hanya berbekal peta yang sebenarnya belum terbilang sempurna. Dalam peta ini belum terpapar secara detail ujung dari goa sebenarnya. Jadi bisa dikatakan pengetahuan John terhadap goa ini masih termasuk minim. Dengan berbekal pengalaman menjelajahi goa-goa sebelumnya, John akhirnya mulai masuk ke Goa Nattipati dengan posisi upside down atau vertikal. Penjelajahan John di goa itu berjalan lancar hingga dia mencapai titik The Big Slide yang memakan waktu sekitar 1 jam.
Setelah dia merasa berhasil melewati bagian tersebut, dia tidak berhenti sampai di situ saja. John pun memutuskan untuk menemukan formasi Goa Natipati yang dikenal sebagai Birth Canal, yaitu merupakan lorong sempit yang harus dilalui oleh spelunkers atau para penjelajah goa dengan hati-hati. John menuju ke bagian kiri dari cabang goa yang menurutnya merupakan Birth Canal. Selain sangat sempit dan licin, medannya juga sangat tegak lurus ke bawah yang berarti para penjelajah harus masuk dengan posisi memasukkan kepala terlebih dahulu, yang mana kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan oleh tubuh manusia. Pria dengan tinggi badan sekitar 6 kaki atau 185 cm ini berada di bagian pola Goa Natipati yang dia pikir adalah Birth Canal. Kemudian dia meringsut masuk ke lorong sempit terlebih dahulu, bergerak maju menggunakan pinggul, perut dan jari-jarinya. Tetapi dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar ketika dia mendapati lorong itu semakin sempit dan tidak memberi jalan seperti Birth Canal, yang mungkin di benaknya setelah melalui lorong sempit itu, dia akan menemukan ruang yang lebih besar lagi di depannya. John berusaha berbalik pada tahap penjelajahan ini ketika dia menyadari bahwa dia tidak berada di cabang kanan dari gua itu. Tetapi masalahnya adalah ruang itu terlalu sempit untuk John menggeliat kembali ke arah di mana dia masuk. Akhirnya dia harus mencoba menekan ke depan karena dia pikir ada pelebaran celah di depannya yang akan memberinya cukup ruang untuk memutar balik dan kembali keluar. John mencoba untuk bergerak maju dengan menghembuskan udara di dadanya sehingga dia bisa masuk melalui ruang yang lebarnya hampir 10 inci dan tinggi 18 inci yang kira-kira hanya seukuran lubang pengering pakaian. Tetapi ketika John menghirup lagi dan dadanya terengah-engah, dia benar-benar terjebak di lorong goa itu. Ketika Josh menemukan John dalam posisi terjebak seperti itu, segera dia mencoba mencari cara untuk mengeluarkan saudaranya tetapi tidak berhasil karena ruangannya terlalu sempit bagi Josh sendiri untuk melakukan penarikan yang signifikan. Dan meskipun Josh mencoba menarik betis John justru meluncur turun ke lorong lebih jauh sampai-sampai kepalanya menyentuh dinding gua tersebut karena medan yang sangat licin. Sebenarnya menarik kaki John dapat berakibat fatal karena posisi dinding gua yang meliuk kemungkinan bisa menyebabkan kaki John patah. Lumpur dan bebatuan di gua itu sangat licin sehingga ketika Josh mencoba memindahkannya, John terjebak lebih buruk dari sebelumnya. Dan parahnya lagi, lengannya terjepit di bawah dadanya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. John dan Josh pun berdoa pada titik cobaan goa ini. Dan John berkata, "Tuntun kami saat kami melalui semua ini. Selamatkan saya untuk istri dan anak-anak saya." Pada tengah malam di hari yang sama, tim penyelamat mulai berdatangan. Seorang pemimpin tim penyelamat bernama Susi Motola segera menghubungi John di goa dengan menggunakan walkie-talkie. Tim Susi tiba di goa sekitar pukul 12.30 malam pada 25 November itu. Dan saat itu John telah terjebak selama 3,5 jam. Susi memperkenalkan dirinya kepada John, meskipun yang bisa dia lihat darinya hanyalah sepasang sepatu berwarna navy hitam. John menanggapi Susi dengan lemah dan jauh. "Hai Susi, terima kasih sudah datang. Aku benar-benar ingin keluar dari sini." Setelah obrolan itu, proses penyelamatan John dari Gua Natipati pun dimulai. Istrinya yang saat itu sedang mengandung anak kedua mereka mengambil alih walkie-talkie dan mereka pun masih sempat bernyanyi bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Tim penyelamat melakukan segala cara yang mereka bisa. Ada titik di mana sepertinya sistem katrol yang mereka gunakan hampir berhasil. Dan saat mereka menarik John melalui katrol, ada sedikit kemajuan. Dia bergerak sedikit dari posisi di mana dia terjebak. Tapi kemudian kakinya membentur langit-langit di atasnya saat tubuhnya bergerak. Hal ini menuntun mereka pada kenyataan yang mengerikan bahwa jika mereka ingin mengeluarkannya, mereka harus menekuk kakinya sedemikian rupa yang beresiko akan mematahkannya. Dan dengan melakukan hal itu, akan ada kejutan pada tubuhnya yang kemungkinan akan membunuhnya atau membuat metode penyelamatan apapun menjadi lebih mustahil. Dengan menyadari hal ini, semakin jelas bahwa hampir tidak mungkin untuk dapat mengeluarkan John tepat waktu. Karena meskipun semua proses ini dilakukan, tubuh John telah mengalami tekanan kardiovaskular yang besar karena tubuhnya terjebak dalam posisi terbalik. Ketika tubuh manusia terjebak dalam posisi terbalik untuk waktu yang lama,
Jantung harus bekerja keras memompa darah dengan baik, di mana otak dan paru-paru cenderung tertekan dalam posisi postur seperti ini. Karena John terjebak di dalam gua begitu lama, jantungnya bekerja terlalu banyak dan dia dengan cepat menjadi lebih sakit dan lebih sakit lagi karena posisi posturnya. Beberapa saat setelah tengah malam tanggal 25 November, yaitu sekitar 28 jam tindakan penyelamatan dilakukan, tidak ada satupun upaya yang berhasil. John berhenti merespon dan dipastikan bahwa dia menderita serangan jantung. John akhirnya dinyatakan meninggal pada malam 25 November 2009 dalam posisi terjebak terbalik di lorong sempit akibat gagal jantung setelah upaya penyelamatan besar-besaran oleh lebih dari 100 sukarelawan. Mereka telah berusaha mati-matian untuk mengeluarkan tubuh John dari posisi terjepitnya, namun sayang semua upaya tidak ada yang berhasil. Setelah kematiannya, tim penyelamat memutuskan bahwa masih terlalu sulit untuk mengeluarkan tubuh John dari Goa Natipati, karena posisinya yang masih terjebak di sudut terburuk goa itu, dan ditambah lagi dia sudah tidak dapat menanggapi upaya apapun yang bahkan lebih tidak mungkin lagi untuk dia bisa keluar dari sana. Oleh karena itu, pemerintah setempat memutuskan untuk menjadikan Goa Natipati sebagai peristirahatan terakhir untuk John dan menutup mulut goa dengan beton, kemudian dijadikan situs peringatan atau pemakaman baginya, sehingga keluarganya dapat mengenang John dengan menjadikan goa itu sebagai kuburannya. Goa Natipati telah ditutup sejak insiden John, dan sebuah plakat telah dipasang di mulut goa yang disegel untuk mengenangnya. Keluarganya sangat terpukul dengan tragedi yang menimpa John. Hari Thanksgiving yang seharusnya menjadi hari bahagia di mana semua keluarga berkumpul, harus berubah menjadi duka yang mendalam. Ditambah lagi, kondisi istrinya Emily yang sedang hamil anak kedua mereka harus dengan tegar menerima kenyataan bahwa anaknya akan lahir tanpa kehadiran sang ayah. Semoga dari kisah John ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa sulit dan berbahayanya spelunking atau menjelajahi sebuah goa jika kita sendiri tidak mengenal medan tersebut dengan baik. Kegigihan John untuk menemukan birth canal di goa itu membawanya menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga John mendapat tempat terindah di sisi Tuhan. Sekian videoku kali ini. Thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.